sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Segala puji bagi Allah, Allah yang memberikan kita apa Bu? Kehidupan. Selalu ingat itu Bu, karena saya kalau tausiah pasti pertama itu saya ingatkan bahwa Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita nafas, Allah yang memberikan kita kekuatan hingga kita bisa bekerja mencari makan, bisa memasak, bisa berjalan, bisa hadir di sini. Semuanya itu atas kehendak Allah. Walaupun hati kita rasa-rasa males ngaji, males ya, tapi kalau Allah gerakkan aja sedikit hati kita, yang males itu bakal bangkit. Ya Bu? Ya. Tapi ada juga orang yang sudah terpanggil nggak ngefek, lebih enak tidur di rumah atau jalan-jalan makan bakso. Ya, apalagi kalau ada promo buy one get one, ya, beli satu gratis satu. Promonya cuma 2 jam tok, sampai kan ngaji-ngaji kapan-kapan bisa. Kalau promo kan nggak bisa Bu. Promo yang kita makan, bakso yang kita makan enaknya sampai di mana? Harganya promonya murah kayak apa, harganya mahal kayak apa, nikmatnya itu hanya sampai di tenggorokan Bu. Ya Bu, begitu sampai di perut, ibu besok pagi mules, ibu keluar, ibu gak akan cari lagi. Mana bakso yang mahal kemarin? Ada gak keluar enggak? Sampai yang kemarin keluar enggak. Kenikmatan itu hanya ada di sini, hanya satu nelan itu aja. Habis itu selesai. Makanya Bu, alhamdulillah kalau kita selalu ingat Allah. Enak hidup itu ingat Allah Bu, enak. Masalah banyak, pikiran suntuk, ingat Allah. Ya Bu, kalau kita nggak ada pegangan hidup ini Bu, kita itu kehilangan arah. Ya Bu, berantem dikit sama laki, bawanya kayak kabur aja. Ya, ceraiin aku, waduh, pulangkan saja aku ibadahku atau ayahku. Berarti ibu sama ayahnya juga bisa Bu. Ya Bu ya, kalau dengan lagu itu, nah itu kembali lagi Bu. Jadi Bu, kalau kita pegangan kita itu Allah, kita nggak akan pernah takut, kita nggak akan kehilangan arah, karena arah kita cuma satu, lillahi ta'ala. Hanya berharap pada Allah yang maha tinggi. Aduh, enak banget. Nggak ada tuh orang-orang seperti itu, nggak ada cerita stres, nggak ada. Kita suka lihat teman kita Bu, sampean kok kayak senang yuk, kayaknya sampean tuh nggak ada masalah, ceria terus. Bisa jadi dia masalahnya banyak, tapi dia bisa simpan Bu. Ya Bu, karena ngadunya hanya sama Allah. Dia nggak mau memperlihatkan sedihnya, marahnya, kesalnya ke teman-temannya, karena nggak akan dapat duit. Ya Bu, kita ngomel-ngomel cerita-cerita sama teman-teman ngasih duit. Kalau ngasih saya juga mau Bu, saya cerita dapat duit. Enggak dapat apa-apa. Yang ada kita capek, kita yang ngomong capek, yang dengerin juga pegel. Ya, tapi kalau pegangan kita Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita yakin dalam hati, kita ucapkan dengan lisan kita praktekkan dalam perbuatan kita, itulah yang dinamakan iman ibu-ibu. Jadi iman itu 3 serangkai, enggak hanya dalam hati toh. Aku juga iman kepada Allah, agama pokok Islam wes itu toh, tapi tidak dipraktekkan sholatnya, sedekahnya,
kuasanya, nggak dipraktekkan. Hanya yakin tok dalam hati Islam agama yang benar, yakin dalam hati, mulut ucap tapi lain di mulut, lain di hati, dan tidak dipraktekkan. Itulah ciri-ciri orang munafik. Ya Bu, berkata selalu dusta, dipercaya selalu berkhianat. Ya Bu, jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Ya, Allah katakan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tahu artinya? Tahu nggak? Sesungguhnya orang-orang kafir itu dikatakan kepada kalian atau tidak disampaikan kepada dia bahwa tentang Allah, mereka tetap tidak beriman. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir sawa'un, sama saja bagi mereka. Kamu kasih tahu atau kamu tidak kasih tahu, mereka tetap tidak beriman. Banyak Bu orang Islam itu tahu Allah, ngerti, tapi belum tentu mengimaninya dalam praktek Bu. Yang paling sulit itu tingkatnya pada praktek. Ya Bu, beriman kepada Allah, yakin bahwa semua kejadian ini karena Allah. Tersinggung sama teman, gak teguran sampai berhari-hari, marah-marah, duduk jauh-jauhan, gak boleh. Wis aku sama boleh wae. Padahal yakin bahwa itu semua dari Allah. Teman kita semuanya adalah Allah, hamba-hamba Allah yang harusnya kita saling menyayangi. Kita selalu bilang gini, minum Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Allah itu Maha Kasih dan Sayang. Masa kita manusia hilang kasih dan sayang Bu? Kalau Allah saja Sang Pencipta sayang kepada hamba-hambanya, pada manusia Allah sayang. Masa kita sesama teman kita saling marah-marahan, sama tetangga gak akur, sama laki berantem melulu, sama anak ngomel melulu. Rugi gak Bu? Karena Bu, hidup kita ini bagaikan kita membaca novel, ibu-ibu. Novel itu kan ada episode pertama, episode mula-mula kisah, ya. Lalu episode kedua sudah mulai ada konflik-konflik. Makin bagus konfliknya, makin bagus ceritanya. Ibu kan tukang nonton sinetron nih. Nih wajah-wajah nonton sinetron. Sinetron lagi tegang-tegangnya bersambung. Di sinetron kalau gak ada orang yang jualan dan orang yang baik, yang dizolimi, pasti kisahnya enggak seru. Ya, makin seru sinetron itu kalau yang jahat itu kebangetan. Mertua judesnya sama laki, mertua judes sama anak. Judesnya jahat itu mertuanya, sampai menantunya bernangis-nangis, ibu pun ikut terharu nontonnya. Ya, ini pembelajaran bagi kita Bu. Semakin episode kisah kita itu penuh ujian, penuh drama. Artinya apa? Drama kisah hidup ibu itu bagus. Seperti ibu nonton sinetron. Makanya jangan suka nonton sinetron. Lagi enak-enak disambung. Ya, wah ibu langsung besok tunggu lagi. Malam-malam ada bojo yang ngomong, Mas itu ya pemain drama apa, saya nggak tahu kisah cinta apa itu, ramai mas sama mertuanya berantem mas, dibahas di tempat tidur. Jadi ada hal-hal yang kita itu sebenarnya tahu itu nggak ada manfaatnya sebenarnya, tapi kita lakukan. Ya Bu, coba ya
baca Al-Quran kepake, ya, waktu ke majelis taklim kepake, ya, waktu ke masjid kepake. Sinetron lagi suruh habis makin aku sholat di rumah, kan perempuan wajib di rumah cari alasan. Memang perempuan paling baik sholat di rumahmu kata Rasulullah, kalau perlu di kamarmu kata Rasulullah. Maksudnya habis sholat zikir, enggak nyalain TV. Tapi apa yang terjadi? Sholat di rumah buru-buru, assalamualaikum, nyetel TV. Ya, anak disuruh belajar, belajar, besok ujian loh, ibunya nonton TV. Padahal perempuan itu madrasah ula. Kita ini Bu adalah guru pertama anak-anak kita. Makanya pohon itu kalau jatuh buahnya itu nempel di pohon, nggak jauh-jauh. Gak ada ceritanya, buah jatuh di sini, pohonnya di sini, buahnya jatuh di Ramayana. Itu gak ada ceritanya, Bu. Paham Ibu? Jadi kita harus manfaatkan waktu. Karena kisah kita ingat episode yang saya katakan tadi. Satu saat buku novel Ibu itu akan DM, tamat. Artinya innalillahi wa inna ilaihi. Jadi Ibu nikmati setiap episode kehidupan Ibu. Pasti dalam setiap episode itu ada tangis, ada tawa, ada marah, ada ujian, diuji terus oleh Allah. Baik itu diuji dalam bidang ekonomi, apa-apa mahal, suami gajinya kecil, hidup makin sulit. Itu ujian bukan? Ujian. Tapi pertanyaannya, Ibu pernah kelaparan enggak? Tetap makan, tetap beli kelambi, tetap beli baju. Ya, Lebaran Ramadan baru mau masuk, Ibu udah ke mall ke Ramayana. Ngapain beli baju Lebaran? Ya, jadi segala sesuatu itu Allah bergilirkan. Gak ada ceritanya orang hidup itu gak diuji, Bu. Walaupun dia seorang presiden, menteri, semua diuji. Semua diuji, Bu. Hanya kita harus bersyukur, Bu. Kita ini rakyat biasa, kita ini bukan orang siapa-siapa. Ujiannya gak terlalu berat. Karena apa, Bu? Kalau kita seorang pemimpin, ujiannya berat. Karena akan dipertanggungjawabkan. Pemimpin itu, Bu, pemimpin Indonesia berapa? 200 juta atau lebih penduduk di Indonesia, semuanya nanti harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita hanya memimpin keluarga kita, apakah kita bisa jadi istri soleha? Ya Allah, Bu, gampang sebenarnya, Bu, masuk surga itu, Bu, bagi kita, Bu. Bu, gampang, Bu. Gak berat, gak kayak pemimpin sana, gak kayak presiden, berat. Ibu rumah tangga mah gampang, Bu. Pertama, sholat 5 waktu, udah belum? Udah kan? Gak minta duha, gak minta rawatib, 5 waktu tolong wajib. Pasti udah kan semua kan? Kalau sampai ke sholat wajib, belum. Iya, bes tuwek-tuwek kayak gini. Mau jadi apa? Ya kan? Pertama, sholat 5 waktu, udah Ibu lakukan. Yang kedua, puasa di bulan suci Ramadan. Puasa enggak? Enggak perlu sunah-sunah, Senin Kemis, Daud itu tambahan enggak? Itu aja dulu itu, gampang enggak? Udah masuk kan kita kan? Udah masuk, alhamdulillah. 2 udah lulus deh, 2 udah lulus. Yang ketiga adalah taat kepada suami. Di antara yang 3 ini yang paling susah yang mana? Yang mana? Aku kepada suami. Iya, kalau suaminya itu setia kayak Ikang Fauzi sama Marisa, cinta sayang kaya ya sampai mati ya. Tapi kan ada kita yang dipuji dengan suami yang minta ampun kelakuannya, ya Bu. Ngomong nyakitin sama duit pelit, ngomong kasar, diuji seperti itu. Bagaimana kita
menjadi wanita yang soleha. Berat gak Bu? Karena wanita yang soleha tuh Bu, bukan wanita yang pintar masak, enggak. Kalau wanita yang pintar masak, restoran Padang itu banyak yang masuk surga Bu, karena masakannya enak. Ya Bu. Tapi bukan itu, bukan perempuan yang bisa masak, bisa nyuci, enggak. Tapi perempuan yang makin hari suaminya semakin jatuh hati kepadanya, semakin cantik. Cantik di sini Bu, bukan cantik wajah, cantik hati. Suaminya ridho kepada, nggak pernah membantah suami. Suaranya nggak pernah lebih keras daripada suaminya. Ya Bu, berat gampang. Saya akui berat. Kadang kita manusia Bu ya, apalagi mau datang bulan, Masya Allah, baper yang tahan. Ya, sedikit aja kita langsung naik tensi darah. Ya Bu, karena nggak gampang menjadi istri yang soleha itu, makanya hadiahnya surga. Berat Bu, tapi itulah cara kita masuk surga. Suami yang hidup kepada kita. Kita nggak pernah membantah suami, kalaupun kita membantah dengan yang baik. Kita nggak pernah menyakiti suami. Bahkan dalam satu kisah ada sahabat Rasulullah itu yang kalau setiap mau tidur istrinya itu minta maaf, disiapkan cambuk. Untuk apa itu? Istrinya bilang, bahasanya kita nih, Mas, kalau hari ini aku melakukan kesalahan, cambuklah agar aku tidak dicambuk dengan anak-anak. Ibu ada seperti itu? Jangankan dicambuk, lokat dengan laki ibu langsung gerung-gerung kok, langsung lari ke orang tuanya. Iya, itulah dia itu suatu kisah yang luar biasa. Berat Bu, makanya hadiahnya surga. Apalagi istri itu ikhlas terhadap kelakuan suaminya, termasuk suaminya nikahlah. Lah boleh dalam Islam, boleh, gak boleh protes ibu-ibu. Ibu bisa bilang, saya juga gak mau lagi saya kawin lagi, tapi saya bilang, saya terima hukumnya Allah. Saya imani bahwa suami boleh nikah lagi, tapi saya belum siap. Paham? Beda ya? Beda. Yang kedua, saya tidak ada poligamian, gak ada harap atas pendapat ibu artinya ibu kafir. Karena apa? Ibu tidak mengakui firman Allah. Ya Bu, tapi jangan khawatir, syarat ketentuan berlaku. Kata Allah kamu boleh nikah 2, 3, 4, tapi dengan satu syarat berlaku adil. Kata Allah gini, kalau kamu gak bisa berlaku adil, satu aja. Pertanyaannya, ada manusia bisa berlaku adil? Pasti demannya sama yang baru. Hukum alam manusiawi, ya kan? Rasulullah istrinya ada 11, hanya satu yang perawat, yang lainnya kue-kue, ya jaga-jaga perang, ditolong oleh Rasulullah. Kalau sekarang, ibu jawab sendiri aja, ya kan? Yang dicari yang mana? Ya, tapi kembali lagi ya, kita yang penting menjadi istri itu istri yang soleh. Gak boleh Bu dokol-dokolan sama laki, pantat-pantatan tidur begini, lakinya ke Solo. Bu, disumpahin malaikat semalaman Bu, lagi kepengen ibu tolak, disumpahin malaikat pada malam. Ya Bu, gak usah ibu capek-capek kemana-mana mencari ridhonya Allah untuk benerin sama laki ibu mana-mana lagi. Ya Bu, itu surga kita 3 itu aja Bu. Makanya bahagialah orang ketika meninggal suaminya ridho kepadanya, suaminya ikhlas, suaminya berkata, ya Allah istriku ini yang terbaik, aku ridho terhadap apapun yang dilakukan istriku kepadaku, aku maafkan kesalahannya, aku ikhlas, aku kembalikan istriku tercinta kepadamu tanpa sedikit pun aku merasa sakit hati kepadanya. Mau ibu seperti itu? Mau nggak? Caranya apa ya? Dari sekarang baik-baik sama laki. Ya, jangan kepada orang
Ya bu, kalau galak-galak sama laki ngaca. Masih banyak perempuan ngambil halus yang cakep-cakep. Ya bu, kita kudu bersyukur bu. Ya Allah, bu, saya malam bisa di 8 tahun. Saya mau 52, tapi saya 60. Kalau malam suami saya masih kerja besar. Kalau malam saya pandangi wajahnya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Suami udah capek kerja, udah bikin aku rumah, sudah menyiapkan segala keperluanku, keperluan anak-anak sebatas kemampuannya. Jadikan lelahnya itu ya Allah lillah karena Engkau. Jadikan kerjanya itu jihad ya Allah. Jaga suamiku ya Allah. Itu yang selalu saya lakukan dalam batin saya, sebagai ucapan terima kasih saya kepada suami saya. Dia berangkat kerja, saya sampai dia hilang, mobilnya itu baru saya masuk. Setiap hari begitu, walaupun saya sebenarnya banyak kerjaan lain, saya tinggal karena saya akan melepaskan suami saya berjihad mencari nafkah. Ibu juga begitu, suami berangkat kerja, ibu jangan sibuk cuci piring di dapur. Ya Allah tolong. Ya bang, ya. Sampai berangkat kak, wes hati-hati di jalan sambil korak-korak, sambil korak. Gak bisa kah ibu tinggalkan sebentar? Ya, ibu lepaskan supaya suami ibu pakai sepeda motor misalnya, ibu rapikan bajunya, ibu cium tangannya, keningnya, pipinya, bibirnya, peluknya. Malu nggak? Malu nggak siapa? Kalau laki orang yang begitu ya malu. Kalau laki sendiri yang paling malu. Contohkan pak anak-anak kita, mamanya sudah 30 tahun masih mesra. Kalian yang baru nikah setahun berantem belum? Ini kayak mama dan papa selalu mesra. Itu contoh bu. Contoh itu nggak mesti kita omongin, kita tunjukkan dalam sikap. Kalau suami makan, ibu jangan main handphone. Suami makan, bu, suami makan biasanya kan ibu ada di sampingnya. Walaupun ibu nggak makan, ibu duduk di sampingnya, dengarkan cerita-ceritanya di kantor, keluhan-keluhannya. Kalau ibu nggak dengerin, nanti dia akan cari tempat curhat yang lain. Mau seperti itu? Bersyukur bu, karena kita itu dijodohkan dengan perjanjian yang kuat. Jadi nggak main-main ijab kabul itu bu, nggak main-main. Begitu ijab kabul itu diucapkan suami kita, tanggung jawab totalitas dari ayah kita berganti kepada dia. Artinya apa? Kita harus menghormatinya, mencintainya, menjaganya. Saya selalu katakan bahwa cinta itu kata kerja. Cinta itu artinya kita terus berupaya. Jangan cuma ngomong I love you, habis itu tidak melakukan apa-apa. Bombal ya bu. Jadi kalau kita bilang I love you ke orang, ke suami kita, kita tunjukkan cinta kita. Kita tunjukkan cinta kita. Kita berbuat di hadapan dia yang baik-baik. Kita pergi harus izin dia. Dan dia datang kita dalam keadaan bersih. Dia tidak bau bawang, tidak pasang koyok kiri kanan. Ya bu. Jangan anggap remeh seperti ini. Lakukan ini bukan buat suami, tapi karena Allah. Kalau ibu bilang buat suami capek, karena suami gak bakal muji ibu. Ya bu, perempuan kan kayak gitu. Udah capek datang, dipuji enggak, dilihat enggak, apain dandan-dandan. Kita melakukan ini bukan buat kita, buat suami, tapi buat Allah. Kita masak yang enak, suami suka, biar Allah juga suka. Ya bu, mumpung masih ada suami bu, coba tanya yang belum suami yang udah gak ada. Kayak apa bu? Ya bu, makanya kita bersyukur masih ada waktu bersama suami ini ibadah kita, totalitas kita ibadah. Bu, saya itu mantan wartawan bu. Saya paling hobi jalan-jalan keliling luar negeri kemana. Dari muda itu saya suka jalan-jalan. Tapi karena suami saya orang sibuk, gak bisa nemani saya.
menemani saya. Suami saya bilang, udah mah jalan sendiri aja, udah biasa. Saya nggak berani tinggalin suami saya. Saya baru bisa jalan kalau suami saya nggak di rumah. Dia kerja keluar kota atau luar negeri, saya baru berani keluar. Kenapa saya nggak bisa pergi sementara suami saya di rumah? Ibu juga begitu. Itu bukan karena saya takut suami saya kenapa-napa. Tidak, saya malu sama Allah. Allah bilang gini, kamu rajin kasih tausiah, tapi lakimu kamu sakitin. Nah, caranya saya minta maaf nanti bagaimana? Saya udah tahu ilmunya, tapi saya sama suami nggak totalitas, paham? Jadi pulang dari sini itu ada perubahan. Jangan jutek sama laki. Mas ada mas, sholat di masjid mas. Tuh aja, laki-laki harus sholat di masjid, wajib hukumnya mas. Udah jangan jadi ustazah gitu ya. Kalau menasihati itu pelan-pelan, di saat-saat yang romantis. Masa dulu saya ajarin di muda-muda tua-tua. Ya, kan udah pengalaman dari saya. Ya Bu, setiap orang kan punya apa tuh panggilan mesra sama suaminya. Ya, kayak Rasulullah manggil istrinya ya Umayro, karena istrinya itu kemerah-merahan pipinya. Ibu mungkin ada lagi, ada yang dipanggil si gemoy, karena suaminya istrinya gemoy, kan gitu ya. Semua tuh ada panggilan-panggilan. Jadi kita kembali lagi. Kalau kita ingin masuk surga, ya kita siapkan mental kita untuk apa? Kita menjadi orang yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian yang ketiga menjadi istri yang soleh. Berat memang, tapi percayalah kalau kita yakin kita lakukan karena Allah, insya Allah Allah akan menjaga langkah kita. Ya Bu ya. Ibu yang saya muliakan, ini kembali lagi tentang iman tadi. Ya, iman itu rukun iman ada berapa? Saya dia. Coba sebutkan, tunjuk tuh, maju. Coba Bu Anis. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Malaikat. Kitabnya. Yang keempat. Iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, nabinya. Ya, Rasul ya. Yang kelima. Akhir. Kemudian yang akhir yang keenam. Kadar baik, kadar buruk dan kadar baik. Monggo ini hadiahnya. Ini monggo yang akan diambil. Jadi 6 ya ibu-ibu ya. Yang pertama iman kepada Allah ya Bu ya. Ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita semua pasti beriman kepada Allah. Allahu ahad. Allah itu hanya satu. Allah itu satu, dia tidak beranak dan tidak pula dibiramakan. Berarti kita yakin kepada Allah. Itu dan iman ya Bu. Yang kedua, malaikat. Kita tahu Allah itu punya asisten yang Allah ciptakan untuk menjaga kita. Macam-macam malaikat bisa pelajari ya Bu ya. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kitab apa? Injil, Zabur, Taurat. Kita percaya. Apalagi Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Paham Ibu? Ya, jadi mudah tiga ya. Yang keempat, percaya kepada Rasul-Rasul bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita yakin itu. Ada Nabi Isa, dan kita percaya semua itu adalah utusan-utusan Allah, dan Nabi Muhammad SAW penyempurna dari utusan-utusan Allah yang lainnya. Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, percaya kepada kelima ya, hari kiamat. Hari kiamat itu percaya kepada hari kiamat. Ada loh orang tak percaya pada hari akhir Bu. Katanya itu cuma kisah-kisah aja. Ya Allah ya kan. Kenapa dia tak percaya? Karena hari kiamat itu goib Bu, belum terjadi. Ya Bu ya. Ya. Jadi dia tak percaya. Sekarang saya tanya, kalau kita tak percaya hari kiamat itu karena belum terjadi, Ibu percaya pada kematian? Nah, Ibu belum mati kok. Saya percaya. Hah? Keyakinan kita melihat, dan hari kiamat itu juga dikisahkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Qari'ah. Banyak ayat-ayat bicara
kita hari kiamat. Kalau kita yakin kepada kitab Al-Quran, berarti kita percaya pada hari kiamat. Ya, sungguh sesatlah orang yang mengatakan kiamat itu nggak ada. Ya, terus yang ke-6, percaya pada Allah dan terhadap takdir baik dan takdir buruk. Bu, ibu senangnya takdir baik apa bu? Maunya baik terus. Memang ada kayak gitu baik terus? Nggak akan ada. Baik terus itu nanti di surga bu. Di surga mah enak, nggak ada ujian, mau makan apa aja boleh, halal. Ya, nggak ada masalah yang nyakitin hati di surga nanti. Tapi di surga nanti. Tapi ketika di dunia ini takdir baik dan buruk itu Allah bergantikan. Kadang kita diuji, kadang kita dikasih nikmat. Ya, itulah kehidupan. Di saat kita diuji, tetap kita berpegang teguh kepada Allah. Ya bu, kita nggak akan berkurang sedikit pun cinta kita kepada Allah. Ya Allah, saat ini aku sedang kau uji. Ya Allah, aku minta pada kuatkan imanku. Ya Allah. Ya bu, dan ketika kita diberi nikmat pun tetap berpegang teguh kepada Allah. Jangan ketika kita berhasil kita merasa itu yang karena kita, ketika kita gagal karena Allah. Itulah orang yang salah, orang yang kufur nikmat, gak pernah mengerti bahwa nikmat Allah itu selalu datangnya dari Allah, dan kesusahan-kesusahan itu adalah cara Allah untuk menguji kita. Apakah ketika susah kita meninggalkan Allah, atau kita tetap berpegang teguh kepada Allah di dalam suka, di dalam duka, di dalam tawa, di dalam tangis, tetap berpegang teguh kepada Allah. Gak berkurang sedikit pun iman kita ketika kita diuji oleh Allah, dan juga kita gak lupa diri ketika kita mendapat nikmat, tetap mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanya kepada Allah. Ya bu, paham sampai di sini? Nah itulah iman yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya paham. Kalau ibu lagi ada masalah, lagi banyak masalah sama teman, masalah sama keluarga, anggap aja itu hanya kerikil-kerikil yang biasa dalam kehidupan ini. Satu kuncinya memaafkan. Allah bilang di dalam Al-Quran supaya kita memaafkan. Ya bu, bukan minta maaf. Artinya apa? Kalau kita memaafkan setelah kejadian langsung melupakan dan memaafkan serta mendoakan teman kita itu. Gak perlu tunggu minta maaf. Memaafkan itu lebih mulia, lebih mulia. Karena apa? Ketika kita memaafkan, walaupun kita benar tapi kita maafkan, maka Allah pun tak segan-segan segera mengampunkan dosa-dosa kita. Ya bu? Ya bu, Allah yang memberikan kehidupan aja Maha Pengampun. Masa kita manusia pakai dendam-dendam segala? Ya bu, ya bu, rugi bu, rugi. Orang yang punya hatinya dendam itu rugi. Tidur malam gak tenang, wajah yang dia sebelin terbayang-bayang terus. Lewat depan rumahnya pengen mencret. Ya, lihat mukanya pules. Iya, karena dendam di hati itu udah gak benar, udah gak benar.